Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Untuk materi hari ini kita akan pelajari terkait dengan bagaimana melakukan konversi sistem bilangan di materi mata kuliah teknik digital. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait dengan sistem bilangan di mana ada 4 buah bilangan, yaitu desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dari beberapa bilangan ini, ada beberapa yang bisa langsung dikonversi ke beberapa bilangan lainnya, dan nantinya ada juga yang tidak bisa dikembalikan, misalkan dari oktal ke biner, oktal dan biner, dan beberapa hal lainnya. Nanti kita akan coba konversi dari desimal ke biner. Nah, jadi kita coba konversi apa dari sini ya, kita desimal, kemudian kita ke oktal, desimal ke oktal, kemudian desimal ke heksadesimal. Nah, kemudian untuk memulai perlu kita pelajari, kita pahami dulu terkait dengan satuan dari desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Karena kemarin kita belum sempat ya. Di sini kalau untuk satuan desimal itu adalah puluhan ya. Berarti misalkan 2 pangkat 2 pangkat 10. Nah, kalau misalkan biner, misalkan 2 pangkat 2. Karena kan hanya ini notasinya atau radiksnya itu ada 10. Yang ini radiksnya itu 2 karena biner hanya 2 digit. Untuk oktal misalkan ini 2 pangkat 8. Kenapa 8? Karena radiks atau jumlah digitnya oktal itu ada 8. Nah, kalau yang heksadesimal itu pangkat 16. Karena untuk heksadesimal itu dari 0 sampai 9 ditambah A, B, C, D, E, F. Totalnya ada 16 digit atau 16 radiksnya. Nah, itu tadi beberapa masing-masing dari satuannya untuk radiksnya antara desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Oke, ini menjadi kunci ya dari untuk konversi dari desimal ke biner, desimal ke oktal, maupun desimal ke heksadesimal. Oke, kita kasih satu contoh untuk desimal ke biner terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Nah, caranya untuk konversi sistem bilangan dari desimal ke biner itu kita cukup membagikan bilangan yang akan kita cari dengan dibagi oleh masing-masing radiks di sistem bilangannya. Misalkan dari desimal ke biner, artinya biner kan 2 radiksnya. Berarti kita bagikan satuan sistem bilangan dari desimal nanti yang mau dicari dibagi dengan 2. Contoh ini saya kasih coba contohkan, saya mau mencari atau membuat konversi desimal dari 12, angka 12 untuk desimal. Saya buatkan kayak gini. Kemudian kita akan mencari berapa sih nilai binernya. Dari angka 12 itu binernya apa? Kalau dari tabel itu nanti kita cek. Akan saya berikan tabel dan akan saya berikan cara konversi dengan matematis. Nah, untuk yang saat ini kita akan coba untuk menggunakan cara sistematisnya. Matematik ya. Berarti kita lihat ini penyebutnya atau bilangan yang kita cari adalah 12. Berarti 12 langkah pertama kita bagikan dengan 2. 12 bagi 2 hasilnya adalah 6. Nah, 6 itu apakah ada sisa bagi atau tidak? Artinya kita akan mencari sisa baginya untuk menentukan bahwa ini nanti hasilnya adalah untuk bilangannya, untuk bilangan binernya. Ternyata 12 bagi 2 itu 6, tidak ada sisa bagi. Kenapa kok bisa tidak ada sisa bagi? Karena nominalnya langsung
tertera adalah 6, bukan koma. Nah, 6 itu nggak ada koma di belakangnya, berarti sisa baginya adalah 0. Oke, kita sudah tahu. Nah, sekarang langkah selanjutnya, hasil dari 6 ini kita akan bagikan ke 2. 6 dibagi 2 lagi. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3. Oke. Hasil baginya tidak ada, berarti kita tulis 0. Kemudian di sini 3, kita tulis 3. Bagi 2, hasilnya adalah 1,5. Oke. 1,5 artinya di sini ada sisa bagi, yaitu 0,5. 0,5. Nah, kita tulis saja untuk bisa menghasilkan 0,5 dikalikan 2, hasilnya adalah 1. Berarti sisa baginya adalah 1. Nah, di sini masih tadi sisanya untuk 1, kita tulis saja. Karena 1 tidak bisa dibagi 2, berarti kita cukup tulis untuk hasilnya sudah ketemu. Nah, kita lihat hasil baginya di sini. Mulai dari bawah, yang ini bawah 1, 1, 0, 0. Sehingga hasil dari 12 desimal ke biner berarti nilainya adalah 1100. Ini untuk binernya. Oke. Oke. Seperti itu untuk desimal ke biner. Lalu bagaimana untuk melakukan konversi antara desimal ke oktal? Ini kita biner ya. Biner seperti itu. Ke oktal ya, misalkan saya mau mengkonversi 100, nilai 100 desimal ya ini. Kita cari dulu. Ini kita akan mencari ke oktal 8 ya. Karena tadi radiksnya 8, berarti kita caranya sama, yaitu 100 dibagi 8. Berapa kita cari? Untuk memudahkan kita bukakan kalkulator. Nah, di sini kita cari 100 dibagi 8, hasilnya adalah 12,5. Berarti kita tulis 12,5. Nah, di sini ada tanda koma, komanya 0,5. Berarti kita 0,5 kalikan 8. Hasilnya berapa? Cek. 0,5 dikali 8, hasilnya adalah 4. Berarti sisa baginya adalah 4. Oke, selanjutnya adalah kita nilai desimal tadi yang 12 ini kan masih di atas angka 8. Kita tuliskan di sini, kita bagikan dengan radiks dari oktal yaitu 8. 12 bagi 8 berapa? Kita cek dulu. Biar akurat kita pakai kalkulator. 1,5. 1,5. Berarti kita cukup tulis 1,5. Berarti kan untuk 0,5 sama ya, 4. Tinggal 1. 1 bagi 8. Hasilnya kita coba. Ini berapa? 1 dibagi 8. 0,125 kali 8 sama ya. Berarti ketika nilainya sudah mentok di bawah 8 yaitu 1, kita tidak perlu membagi 8. Cukup kita mentoknya adalah di angka 1 ini paling terakhir. Sehingga konversi dari nilai 100 desimal ke oktal nilainya adalah 144. 144. Kita tuliskan seperti ini ya. Nah, ini untuk bilangan dari 100 desimal ke 144 untuk bilangan oktal. Nah, lalu
Bagaimana caranya untuk mengkonversi desimal ke heksadesimal? Caranya sama, yaitu kita bagikan bilangan dari yang kita akan cari dibagi dengan radiks dari bilangan yang ingin kita peroleh, yaitu 16 atau heksadesimal. Misalkan saya buat 200 desimal, kita akan cari untuk nilainya konversi yaitu heksadesimal. Oke, langkahnya seperti tadi. Kita tulis dulu 200 dibagi 16, hasilnya berapa? Kita buka kalkulator. 200 dibagi 16, hasilnya 12,5. 12,5. Karena ini ada koma, berarti berapa komanya adalah 0,5 dikalikan 16. 0,5 dikalikan 16. 0,5 dikalikan 16 hasilnya adalah 8. Oke, sama dengan 8. Berarti ini hasil sisanya adalah 8. Kemudian ini 12 bagi 16. 12 dibagi 16. Ini tadi ya, karena apa namanya? Di bawah 16 ya, kita coba ya. Kita buktikan sama enggak. 12 dibagi 16 0,75. Nah, 0,75 itu kan kalau kita kalikan 16 lagi hasilnya juga 12. Berarti hasilnya di sini kita cek tidak perlu dibagi 16. Karena di sini mentok di bawah 16 pembaginya, berarti 12 ini adalah yang paling terakhir. Sehingga didapatkan untuk nilai sisa baginya untuk 200 itu 12 dan 8. Namun di heksadesimal tidak mengenal angka 12. Kita kembali lagi, di mana untuk konversi 12 itu kita lihat di heksadesimal itu setelah angka 9 yaitu 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 itu diganti dengan huruf. Itu 10, misalkan saya tulis dulu ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oke, 10 itu A, 11 itu B, 12 itu C, 13 itu D, 14 itu E, 15 itu F. Oke, jadi hanya sampai A sampai F. Berarti 16 ini tidak. Sehingga ini didapatkan angka 12, berarti hasil sisa baginya untuk pembagian 200 dibagi 16, 12-nya itu adalah C. Sehingga untuk nilai heksadesimal dari 200 desimal itulah adalah C8. Oke, ini hasilnya. Kita buktikan dengan kalkulator untuk programmer. Kita cek ya. Saya akan memasukkan desimal 200. Sehingga heksadesimalnya ini adalah C8. Oke, benar. Kemudian kita cek untuk yang 100. Untuk oktalnya adalah 144. Benar ya. Oke, kemudian saya cek desimal untuk 12. Hasil binernya adalah 1100. Berarti cara untuk matematisnya itu kita sudah sesuai. Nah, kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk tabel, ini saya buat tabel ya. Tabelnya akan ini desimal dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini biner. Kalau ini saya tuliskan untuk 4 digit 000, ini 0001,
2 itu 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Yang 4 itu 0, 1, 5, 0, 1, 6, 0, 1, 1, 0. Lanjutkan. 7, 8, 12, 12, 13. Sambung. 7 berarti 0, 1, 1, 1. 8 itu 0. Oh, mohon maaf. Dan saya hapus dulu. 8 itu 1, 0. 9, 1, 0, 0, 1. 10, 1, 0, 1, 0. 11, 1, 0, 1, 1. 12, 1, 1, 0. 13, 1, 1. 15, oh 14, 13, 14 dulu. 1, 1, 1, 1, 0. 15, 1, 1, 1. Nah, ini tabel tabulasi untuk konversi desimal ke biner. Ini untuk nilai defaultnya ya. Artinya nanti untuk mencari, kalau kita teruskan ya, ini semakin banyak binernya nanti. Jadi untuk defaultnya segini dulu. Nanti bisa dikembangkan sendiri kalau teman-teman mau. Kita cek dulu untuk oktal. Oktal ya. Kita cek oktal nilainya berapa. Kalau 00 berarti kita tulis dengan angka whole. 1 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. 7. Nah, mulai dari 8 itu tidak lagi ke 8, tapi 0, 1. Jadi 10 langsung. Kemudian 9 adalah 11, 10, 12, 11, 13, 12, 14, 13, 15, 14, 16, 15, 17. Oke, jadi gini. Di oktal itu tidak mengenal angka 8 dan 9. Jadi ketika sudah jadi 7, nanti dia langsung loncat ke 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Kemudian nggak ada 18 dan 19, langsung loncat ke 20. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut kita akan ke heksa. Untuk tabel heksa dari desimal ke heksa itu kita tulis 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama ya. Kemudian 7, 8, 9. Nah, mulai 10 itu kita tulis A, plus B, C, D, E, dan F. Ini untuk tabel konversi kalau kita tidak hafal untuk konversinya. Kita cukup melihat tabelnya. Nah, kalau misalkan nggak mau tabel, lihat, yaitu tadi dengan cara membagikan bilangan dengan radix masing-masing sistem bilangan yang akan kita cari. Oke, seperti itu yang bisa saya berikan materi ini. Nah, nanti silakan teman-teman ada satu tugas untuk dikerjakan, di mana tugasnya adalah tugas untuk konversi bilangan hanya satu saja. Buatlah konversikan nilai bilangan desimal dari 4 buah NIM Anda ke dalam bilangan biner, oktal, dan heksadesimal.
tugasnya adalah ini. Jadi disuruh untuk mengkonversikan nilai bilangan desimal dari 4 buah NIM belakang ya. NIM belakang Anda ke dalam bilangan biner. Ini saya ini aja. Ke dalam bilangan biner, oktal, dan heksadesimal. Ada 3 ya, oktal, kemudian oktal, dan heksadesimal. Contohnya ya, sebagai contoh, saya punya untuk NIM 23793000123. Nah, di sini misalkan NIM Anda adalah 237302123, artinya ada 4 buah angka desimal di belakang NIM Anda itu ada 4, yaitu 0123. Nah, kalau ada 0 di depannya berarti nilai NIM Anda adalah 123. Berarti 123 desimal, silahkan nanti dikonversikan ke biner, konversikan ke oktal, dan konversikan ke 16 atau heksadesimal. Heksadesimal. Nah, nanti ini untuk kasus misalkan ada 0 ya. Nah, kalau misalkan NIM-nya itu ini 2378347. Nah, 356. Oke, di sini untuk nilai 4 buah nilai dari angka terakhir adalah 3566. Sehingga 3566 ini adalah nilai yang harus Anda konversikan ke bilangan desimal, ke oktal, dan ke heksadesimal. Angka 366 ini. Baik, seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Semoga materi ini bermanfaat. Nanti kita akan lanjut di materi berikutnya adalah kita akan membuat rangkaian gerbang logika kombinasi untuk bisa kita sesuaikan dalam beberapa kasus. Terima kasih telah menonton. See you next time and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.